pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali dengan mata kuliah kita, yaitu metode penelitian. Kali ini kita jumpa kembali dengan materi pengetahuan ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiah itu seperti apa? Ya, hari ini yang merupakan rangkaian dari materi sebelumnya, lebih banyak menjelaskan pengertian-pengertian ya sebelum masuk ke how to research, bagaimana meneliti. Nanti pertemuan selanjutnya akan membicarakan ke sana. Baik, kita lanjutkan pendekatan pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan ilmiah, jadi ya pendekat pengetahuan. Ada pengetahuan diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan non ilmiah yang mengandung sifat, nanti satunya adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan non ilmiah ini adalah yang non ilmiah dulu, itu prosedur tidak sistematis dan tidak terkontrol. Jadi prosedurnya tidak praktis, tidak sistematis, dan tidak terkontrol. Ya, ini jadi kalau lihat penelitian prosedurnya tidak sistematis, maka dia tidak ilmiah, non ilmiah. Ada di awal sudah saya katakan bahwa ada penelitian yang tidak ilmiah dan ilmiah. Ya. Hasilnya kalau dengan pendekatan ilmiah ya tentu hasilnya tidak ilmiah. Nah, apakah itu jawab penelitian? Ya penelitian, namun kualitasnya rendah, lain dengan ilmiah. Ya, jadi pendekatan non ilmiah, pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan non ilmiah ini akan menghasilkan pengetahuan yang tidak ilmiah. Nah, gitu ya. Bersifat tidak sistematis dan tidak terkontrol. Ini yang satu. Yang kedua, penyimpulan bersifat subjektif. Nah, jadi sifatnya subjektif. Nah, ini banyak ya di penelitian di dunia arsitektur, hampir ya kita bisa nyebutkan ilmiah, ataupun kalau dari kelompok ini bisa non ilmiah, karena sifat subjektifnya ini dominan sekali di dunia arsitektur. Ya, kemarin sudah kita tahu data yang subjektif juga, macam-macam subjektif itu banyak. Yang jadi data itu mempengaruhi dari pengetahuan yang dihasilkan. Oke. Penemuan terjadi secara kebetulan. Nah, jadi penemuan terjadi secara kebetulan. Jadi akal sehat, common sense. Jadi berdasarkan akal sehat ya. Berdasarkan analisa akal sehat normal lah. Oh, kira-kira gini ya. Intuitif, coba-coba atau spekulatif. Ya, terus terang saja saya penelitiannya banyak memakai ini. Ya, kebetulan menemukan proporsi, kebetulan gitu. Dicoba ke tempat lain ternyata nggak bisa, ya bisa juga. Nah, jadi hasilnya tentu tidak ilmiah. Nah, supaya mengilmiahkan hasil ini ya akhirnya kita harus sering pertemuan nanti hasil kita pakai penelitian orang lain sehingga hasilnya bisa ilmiah, ilmu pengetahuan jadi ilmiah. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan kalau kita sampaikan yang kemarin, pengetahuan itu selalu berkembang terus. Berkembang ya karena penelitian, pendapat. Ya. Ujung sebelumnya non ilmiah nanti bisa juga diberikan secara demikian ya. Yang kedua, pengetahuan diperoleh melalui dua, yaitu melalui pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah yaitu mengandung sifat prosedur yang sistematik dan terkontrol. Prosedurnya sistematis dan terkontrol. Datanya jelas, analisanya arahnya jelas, tidak yang kemana-mana fokus itu. Terus berdasarkan data empiris, datanya jelas empiris ya, bukan subjektif, tapi empiris jelas.
Nah, ini hasilnya mesti ilmiah, sangat ilmiah. Ya. Data yang sifatnya kualitatif. Kalau kuantitatif biasanya enggak, kurang ilmiah. Penyimpulan bersifat objektif dan konsisten. Jadi objektif dan konsisten, artinya dia mampu dipertahankan pendapat dari hasil temuannya itu bisa dipertahankan secara konsisten. Objektif, logis. Ya, kalau ini masih coba-coba, spekulatif, ya, intuitif malahan. Ya, jadi itu non ilmiah, namun ini ilmiah. Jadi bagaimana ilmu pengetahuannya? Ya semuanya bisa dipakai. Paling tidak kalau nanti pengetahuan itu dengan pendekatan non ilmiah ini bisa juga dibuktikan keilmiahannya. Ya, peneliti selalu ingin membuktikan, mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah. Jadi demikian, pengetahuan itu berkembang terus. Dimulai dari sesuatu yang paling grounded, sesuatu yang paling dasar. Penemuan yang dasar itu memacu untuk penemuan selanjutnya, penelitian selanjutnya. Nah itu yang perlu saya dasari di sini, bahwa penelitian itu tidak bisa ini hak saya, ini lokasi saya, ini objek saya, enggak. Justru objek itu kalau bisa disebarkan kemana-mana biar diteliti oleh orang lain, sehingga pengetahuan tentang objek tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang lebih berkembang pesat, ya. Bisa dipakai untuk masyarakat ujung-ujungnya gitu pengetahuan tersebut. Ya lebih di dunia arsitektur. Nanti saya sajikan contoh-contoh yang telah saya lakukan. Baik, insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Penelitian ilmiah adalah usaha untuk mencari, menghimpun, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi yaitu mencari, menghimpun, mengembangkan dan menguji kebenaran dengan metode ilmiah. Nah, ini kalimat metode ilmiah ini ya, metode yang berdasarkan ya pengetahuan yang ilmiah, yang sudah diakui kesahihannya, metode yang sudah biasa dipakai oleh peneliti yang lain. Nah, jadi metode yang sudah teruji. Ya. Terus apakah metode itu bisa macam-macam? Ya. Bisa yang kita lakukan itu bisa juga metode baru bisa juga. Ya, tapi mungkin di awal-awal masih metodenya non ilmiah. Tentunya awal-awal mungkin bisa non ilmiah, ujung-ujungnya metode menjadi ilmiah, bisa juga setelah diuji coba tentunya. Itu ya, jadi penelitian ilmiah itu selalu di latar belakang oleh metode yang ilmiah. Penelitian yang tidak ilmiah, metodenya tentu tidak ilmiah. Apa ada? Banyak. Baik, kita lanjutkan. Berarti Anda bisa juga membuat sebuah penelitian dengan metode seperti apa? Ya belum tentu bisa Anda metode, ceritakan caramu seperti apa. Itu ilmiah atau tidak nanti akan menilai adalah pengetahuan. Bisa juga penelitian itu nggak logis, nggak ilmiah, bisa juga. Nah itu ya. Jadi di sini artinya misalkan gini, saya mau pergi, kalau dari ITN kita mau pergi ke mana? Ke balai kota. Itu bisa lewat mana-mana. Nah, metode untuk mencapai sana itu naik sepeda motor atau naik mobil, gitu. Atau jalan kaki, atau naik Gojek, atau naik apa. Lewat mana? Lewat Orodowo, lewat Ijen, lewat macam-macam. Nah, itulah metode. Cara. Ya, jadi metode di sini apakah harus lewat sini? Enggak, boleh lewat mana-mana boleh ya. Ya. Jadi silakan. Ya. Jadi metode di sini menunjukkan cara saudara yang dilakukan. Nah,
Kalau ilmiah itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, biasaan, artinya sudah ilmiah itu telah teruji metode tersebut. Namun kalau Anda tidak memakai metode yang tidak teruji, tidak ilmiah, boleh asalkan tergambar dengan jelas, ya, logis yang penting. Nah, itu yang perlu saya garis bawahi ya. Jadi jangan takut untuk mengutarakan sebuah metode, cara, ya. Metode desainnya gimana? Lah, caramu mendesain itu seperti apa? Itu perlu saya sampaikan di sini. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu takut. Jadi metode desain akhirnya nyontoh yang kemarin-kemarin, padahal caramu tidak seperti itu. Mungkin caranya dengan cara yang lain. Nah, ini penting ya. Ini tolong digarisbawahi. Metode di sini perlu saya garis bawahi. Apa yang akan ditemukan dalam proses ini tergantung dari pola dan teknik pencariannya. Jadi yang ditemukan dari pola dan teknik pencariannya. Pola ini seperti apa, tekniknya seperti apa, jumlah datanya seberapa. Nah, itu tergantung kualitas dari hasil temuan ilmiahnya. Lokasi dan materi subjek yang diteliti seperti apa, kondisi lokasinya seperti apa, subjeknya yang diteliti seperti apa, ini sangat mempengaruhi dari hasil ke tingkat keilmiahannya. Pola, ya, terus lokasi, analisis yang dilakukan. Analisis itu diskusi, dialognya ini penting juga. Nah, dilakukan. Kadang-kadang kita kurang tajam, maka itu diseminarkan di sana, disampaikan di mana, baru terbit di jurnal dan sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi sebuah penelitian katakan ilmiah itu harus menggunakan metode ilmiah. Nah, apa yang mempengaruhi keilmiahan ini ya ini salah tiganya ini. Ya, jadi ada 3 hal ini. Ya, mungkin banyak faktor-faktor lain lagi. Faktor manusianya juga penting. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan penelitian ilmiah dan non ilmiah dibedakan dari caranya. Penelitian ilmiah. Observasi. Ada metode penelitian ilmiah dengan cara observasi. Apa sih cara observasi itu? Penelitian ilmiah mengenali adanya kesalahan dalam observasi sehingga teori dapat selalu disempurnakan. Mengenali adanya kesalahan dalam observasi. Jadi peneliti mengenali adanya kesalahan dalam observasi. Jadi metodenya observasi, mencari bukan saja kesalahan, ya mungkin kebenaran. Kecocokan, kebenaran dari sebuah teori, kebenaran dari sebuah pengetahuan itu juga observasi. Artinya memperkuat, itu juga termasuk observasi. Kesalahan dari penyimpangan dari sebuah pengetahuan bisa juga. Nah, nanti jadi seperti gini, bumi itu bulat. Nah, itu dengan observasi ya keliling ketemu terus gitu. Nah, dengan cara metode itu bisa dengan macam-macam metode. Nah, jadi artinya dengan cara observasi. Yang kedua, analisis logis. Yang kedua dengan menggunakan analisis logis, yaitu logis. Karena mengandalkan analisis yang logis masuk di pikiran, yang perlu digunakan terutama dalam proses generalisasi secara induktif. Jadi mengandalkan analisis yang logis, ya. Jadi untuk membuktikan sesuatu digunakan dengan analisa yang logis. Logis ini masuk akal, metodenya jelas, datanya juga jelas, dianalisa gampang, grafiknya bisa diciptakan, terus didialogkan. Nah, ini ya, logis, harus logis. Yang ketiga, laporan penelitiannya adalah sebuah penelitian tidak dapat mendukung teori karena dukungan untuk sebuah teori tidak
untuk sebuah teori tidak datang dari temuan penelitian yang konsisten dengan sebuah teori, melainkan dari kegagalan untuk menemukan hasil yang tidak sesuai dengan teori. Jadi gini, sebuah penelitian hasilnya tidak selalu cocok dengan teori, bisa penyimpangan. Jadi seperti observasi tadi, ini kesalahan, ini bisa juga kebenaran. Ini juga hasil penyimpangan, enggak, justru adalah mendukung. Kegagalan ini bisa juga menemukan hal yang baru, malah justru keberhasilan juga bisa. Jadi penelitian itu tidak harus menghasilkan sesuatu yang mesti benar, gitu ya, cocok, yang diinginkan jangan. Penelitian itu harus mengalir. Temuan itu sesuatu yang baru. Semangatnya ke sana. Meneliti itu harus mencari perbedaan dari yang nggak normal, gitu ya. Jadi gini, itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi tidak nganut, metodenya saja adalah bisa Anda bikin sendiri. Ya, jadi harus berani seperti itu baru peneliti yang hebat itu. Ya, sama dengan arsitek, ya, peran arsitek yang kemarin sudah saya sampaikan. Kedudukan antara arsitek dengan ilmu pengetahuan dengan seorang ilmuwan itu sebenarnya hampir sama. Nah, sekarang posisi Anda adalah seorang arsitek yang harus melakukan riset yang gunanya untuk diri saudara. Ya. Jadi itu, saya bikin kopi dulu ya. Wah, enak sekali nih. Wah, sih. Enak sekali. Oke, lanjut. Ya, studi yang definitif, yaitu tidak ada penelitian ilmiah yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara sempurna. Nah, ini tidak ada metode penelitian ilmiah yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara sempurna. Tidak, jarang yang sempurna sesuai dengan keinginan. Cocok, lebih-lebih teori diterapkan ke dalam sebuah objek yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sebagainya, yang variabel lingkungannya bukan main. Lebih-lebih variabelnya masyarakat, waduh sangat sulit. Namun ada penelitian yang dapat merangsang penelitian yang lain. Namun hasil dari penelitian itu tadi, hasilnya sempurna, maka akan merangsang peneliti yang lain untuk melakukan penelitian yang lainnya. Penelitian lanjutannya, penelitian dengan sudut pandang yang lain. Jadi itu, sekali lagi semangatnya meneliti itu adalah selalu ingin mengembangkan, goalnya itu sana. Determinisme, yaitu asumsi bahwa setiap kejadian memiliki setidaknya satu penyebab yang dapat diungkap, yaitu bahwa setiap kejadian memiliki satu penyebab yang dapat diungkap, bahwa sebuah peristiwa, sebuah fenomena itu mesti ada sesuatu yang bisa diungkap. Anggapannya seperti itu determinasi. Jadi dibedakan, jadi bukan predestinasi, yaitu asumsi bahwa kejadian tidak dapat diganggu-gugat. Jadi jangan bahwa kejadian pengetahuan itu mesti bisa diungkap. Ada satu perbedaan, mesti ada, harus seperti itu. Sehingga seorang peneliti harus selalu keinginan membongkar pengetahuan itu selalu ada. Tidak segera percaya, tidak segera puas dengan penelitiannya, atau melihat penelitian orang lain tuh kok nggak gini ya, pertanyaan itu selalu muncul. Determinasi, ya, punya sifat determinasi. Nah itu ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ilmiah mengandung ciri sistematik, rasional, objektif, kumulatif, empiris, teliti, dan jelas. Metode non ilmiah sebaliknya, tidak sistematis, tidak rasional, subjektif, tidak kumulatif,
tidak empiris, kurang teliti dan tidak jelas. Nah, ini semuanya ini khusus itu. Apakah semua penelitian harus ilmiah? Enggak, tidak harus. Sekali lagi, bagi seorang arsitek tidak harus, khususnya arsitek ya, supaya Anda berani ya. Jadi intinya Anda harus berani meneliti. Intinya temuan Anda itu tidak ada kata-kata salah. Nah, kesimpulan itu tidak mesti salah. Anda harus berani untuk, kalau melihat sesuatu, logika Anda masuk, di logika Anda masuk, Anda diskusikan di situ, berdasarkan literatur yang lain, literatur ini hasilnya seperti apa, itu sudah hasil penelitian. Menurut pendapat saudara, nanti akan dibongkar dalam jurnal tentunya. Dalam tulisan-tulisan jurnal akan dibongkar pendapat saudara itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Karena pengetahuan dan kemampuan peneliti memegang peranan yang menentukan dalam pelaksanaan prosedur penelitian, maka metode ilmiah menuntut peneliti untuk bersikap skeptik, logis, analitis, objektif, jujur, dan terbuka. Jadi ini peneliti penting. Karena yang idenya dari peneliti, data diperoleh mungkin dari banyak hal, nanti dijadikan satu, disimpulkan, yang menyimpulkan juga peneliti. Grafiknya dibikin, dialognya dibikin, nah penyimpulnya siapa? Peneliti. Nah, peneliti harus harus logis, harus analitis, objektif, jujur, dan terbuka. Sifatnya harus terbuka, menerima pandangan orang lain dan sebagainya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang memiliki kontribusi terhadap hasil dari penelitian, antara lain itu apa? Minat peneliti. Penting ini minat. Kalau nggak punya minat ya tidak ada peneliti, tidak begitu tidak begitu maju tentunya. Jadi harus punya minat, punya jiwa minat meneliti penting. Keahlian dan pengalaman meneliti, experience itu penting. Jadi pertimbangan ya untuk melakukan penelitian. Kontak manusia, hubungan antar manusia ini penting juga. Ya. Lingkungan fisik ini penting. Lingkungan fisik itu juga penting, lingkungannya. Yang lain adalah faktor lain yang saya disebut dengan intervening variable. Variabel tidak terduga. Variabel yang sangat luas sekali. Jadi ini hal-hal yang seperti ini yang juga mempengaruhi dari seorang peneliti atau hasil penelitian itu sangat mempengaruhi. Kalau Anda tidak minatnya sedikit, ya hasilnya tentu uraian tidak akan luas sekali. Tapi kalau minatnya menggebu-gebu, maka analisanya akan semakin tajam. Keahliannya juga demikian. Lingkungan Anda, ya, kondisi lingkungan sekitar dan sebagainya juga akan menentukan dari hasil penelitian. Nah, mungkin gitu sedikit yang bisa saya sampaikan materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam. Salam sehat selalu untuk saudara.